Firman Tuhan hari ini dari surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan baca bergantian ayat 8 sampai 17. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduslah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Oke, mari kita masuk di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk waktu kami boleh bersekutu, bersentuhan dengan manusia lain. Kami bersyukur untuk kehadiran kami dalam dunia ini, dunia yang bukan random dan dunia yang bukan tidak ada Tuhan ya, tapi dunia yang dihuni oleh diri-Mu yang kami hidupi di hadapan wajah-Mu. Tapi bukan hanya Engkau yang menghuni dunia ini, juga kami. Bukan hanya kami yang mengasihi Engkau, tapi juga kami yang membenci Engkau. Bukan hanya umat-Mu, tetapi juga orang-orang yang tidak menyukai, bahkan sering menyerang umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang mengizinkan semuanya ini terjadi, dan Engkaulah yang memakainya untuk kebaikan-kebaikan kami. Engkaulah yang memakainya untuk membuat kami menjadi orang-orang yang lebih serupa dengan anak-Mu yang tunggal itu. Kami menyerahkan apa yang kami akan renungkan pada sore hari ini, kiranya menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk kami, menjadi salah satu cara Tuhan untuk memperlengkapi kami, menjadi anak-anak Tuhan yang mengetahui bagaimana caranya bersaksi dalam dunia ini, menyaksikan pengharapan yang kami miliki dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, beberapa poin ya. Yang pertama, kita pada beberapa minggu ke depan akan membahas buku ini. Jadi ini buku karangan dari seorang yang ahli teologi tapi juga ahli filosofi ya. Dia seorang ahli filosofinya Husserl, fenomenologi. Dia menulis beberapa buku teknis mengenai itu, tapi dia juga adalah seorang ahli teologi ya, dan juga seorang gembala. So, Dallas Willard, dia menulis buku The Allure of Gentleness, Defending the Faith in the Manner of Jesus. Yang menarik bagi saya dalam buku ini, bukan poin-poin apologetikanya secara teknikal, tetapi secara keseluruhan dia punya mood atau dia punya pilihan attitude gitu ya. Khususnya pada penekanan ini ya, pada penekanan kata kelembutan. Jadi apologetika biasanya orang kaitkan itu dengan barangkali kekerasan gitu ya, kayak semacam martial arts tapi pakai kata-kata gitu ya, kayak kungfu gitu ya, pakai kata-kata gitu. Tapi dalam bukunya Dallas Willard ini dia sangat menekankan soal kelembutan ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang menarik, sebab apologetika biasanya dikaitkan itu dengan kekerasan, ini dikaitkan dengan kelembutan ya. Oke, apologetika. Apologetika itu berasal dari kata apologia, dan apologia itu satu aktivitas yang terjadi dalam setting apa? Dalam setting persidangan ya. Again, kita ketemu sama setting persidangan. Dalam PA kemarin saya ada membahas juga itu mengenai konsep keselamatan,
teori-teori mengenai penebusan ya, atonement, dan salah satu daripada konteks yang cukup lama itu berada di dalam gereja adalah konteks forensik ya, dalam penebusan. Jadi memahami atonement secara forensik. Nah, sama juga apologetika itu berakar di dalam metafora forensik ya, atau metafora legal setting. Nah, apologia itu adalah apa yang dikerjakan para pengacara atau apa yang dikerjakan oleh terdakwa sendiri ketika dia membela kasusnya di persidangan ya. Dan seringkali kemudian ketika ini dia dipraktikkan juga dengan satu spirit seperti di persidangan-persidangan. Pada awalnya tentu konteksnya persidangan Romawi ya, persidangan Yunani Romawi. Tapi saya kira apologetika ketika dikerjakan secara Kristen mesti dikerjakan juga seperti dikatakan Willard di dalam spirit Yesus ya. Kita mesti meneliti bagaimana sih sebetulnya Yesus itu berapologetika ya, bukan hanya isinya, bukan hanya jurusnya, tapi juga sikapnya. Sikapnya ini bukan hanya sikap dalam arti nada suaranya, gestur tubuhnya, body language-nya, bukan ya. Tapi sikap di sini lebih ke arah sikap mendasar. Orang lain itu dianggap apa sih dalam aktivitas itu? Dirimu sendiri kamu anggap apa sih dalam aktivitas itu? Kebenaran Kristen kamu perlakukan sebagai apa sih dalam aktivitas itu? Apalagi pengetahuan. Bagaimana kamu bersikap mengenai pengetahuan? Bagaimana kamu bersikap mengenai akal budi? Bagaimana kamu menyikapi informasi yang baru? Bagaimana kamu melayankan ini? Kerendahan hati, kemurahan hati, dan keterbukaan. Ketika kamu memberikan pertanggungan jawab mengenai pengharapan yang ada padamu, seperti dalam bahasanya penulis 1 Petrus ya. Saya ajak kita untuk membaca sekali lagi 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 ya. Karena itu adalah inti dari apa yang kita akan bahas. 1, 2, 3. Ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Beberapa poin di sini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah sebelum kita memberikan apologia kita, pertanggungan jawab kita itu, ada PR yang perlu kita bereskan dulu, yang gak ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menantang kebenaran iman Kristen. Jadi, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, itu dikerjakan sebagai sesuatu yang quite independent dari tuntutan dan pertanyaan dunia luar kita. Tapi ini disebutkan oleh penulis 1 Petrus 3 ini. Untuk apa ya? Untuk apa disebutkan? Nah, untuk apa itu kita perlu melihat bagian atasnya tentu ya. Bagian konteksnya. Konteksnya adalah ada orang-orang yang menderita dalam komunitas mereka. Dan penderitaan mereka itu rupanya ada campuran antara entah ketololan diri sendiri, arogansi diri sendiri, ataupun karena kebenaran. Dan Petrus mengatakan, sekalipun kamu harus menderita, tapi penderitaannya bukan karena kebodohanmu atau dosa-dosamu, tapi penderitaannya karena kebenaran. Penderitaanmu itu akan membawa kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Dan itu adalah alasan untuk kita tidak takut. Nah, menariknya, bukan takut kepada mereka, tapi takut kepada apa yang mereka takuti. Dan gentar kepada apa yang mereka gentari. Jadi kita melihat di sini dalam
perjumpaan antara orang Kristen dan orang-orang non-Kristen dalam konteks penerima surat 1 Petrus 3, terjadi ada clash, dan di dalam clash itu terjadi ada penderitaan yang diakui memang berasal dari dosa dan kebodohan orang-orang Kristen sendiri. Nah, ini nggak masuk hitungan. Tapi ada juga penderitaan dan segala kesengsaraan yang berasal karena pengharapan yang dipegang oleh orang-orang Kristen itu. Dan kalau yang kedua ini yang berlaku, kata penulis surat 1 Petrus ini, kita harus menjauhkan diri dari takut akan apa yang ditakuti oleh dunia ini. Nah, itu menarik ya. Biasanya kita di dalam apologetika menganggap yang perlu kita takuti itu pertanyaan-pertanyaan orang yang diajukan kepada kita. Karena kita tidak tahu jawabannya. Atau mungkin yang kita perlu takuti orangnya sendiri, mungkin bukan pertanyaannya, tapi orangnya. Karena orangnya punya niat tidak baik ya. Biasanya dikaitkan sama kekerasan ya. Orangnya mungkin ingin berbuat kekerasan kepada kita karena entahlah kenapa kekristenan itu mengundang orang lain hostile. Tapi ini juga kadang-kadang tidak kadang-kadang perlu kita pertimbangkan ulang. Karena mungkin ya potensi kekerasan itu hanya menjadi imajinasi kita aja sih sebetulnya. Itu hanya menjadi satu anxiety yang kelebihan dari sisi kitanya aja. Padahal dari sisi orang-orang lain itu mereka tidak senganggur itulah untuk berbuat kekerasan kepada orang Kristen dengan begitu mudah ya. Misalnya lah, saya ingat Pak Michael Densmore pernah komen ya, dia bilang beberapa orang itu takut menginjili orang beragama lain. Tapi yang saya tahu ya, dia bilang risiko untuk celaka itu lebih besar itu naik motor di Jakarta ini. Karena saya sampai hari ini itu belum pernah dengar tuh ya orang menginjili orang agama lain lalu dipukuli misalnya gitu ya. Padahal saya sudah lakukan ribuan kali, puluhan ribu kali gitu ya. Itu nggak pernah terjadi gitu ya. Memang bukan berarti nggak akan pernah terjadi sih. Bisa terjadi juga. Tapi yang saya pernah dengar orang naik motor celaka itu lebih sering gitu. Ya, naik motor jatuh, naik motor nubruk, ya, naik motor ditubruk orang. Itu lebih sering gitu. Jadi risiko naik motor celaka itu jauh lebih besar. Tapi orang naik motor tuh nggak takut ya. Orang lebih takut itu kayak menginjili orang lain lebih takut gitu. Kenapa? Karena kayak belum ini kita bakal diludahin gitu ya. Kita bakal ditimpukin gitu ya. Atau kita bakal ditampar atau apapun gitu. Padahal kayaknya nggak senganggur itu kali ya orangnya. Semacam itu ya. Kayaknya itu bukan sesuatu yang sebesar itu menakutkannya. Dan menariknya di sini surat 1 Petrus itu mengatakan memang dia tidak mengatakan jangan takut kepada mereka. Dia tidak bilang itu, tapi dia bilang apa? Jangan takut sama sesuatu yang mereka takuti. Jangan takut sama sesuatu yang mereka gentari. Lalu dia kontraskan itu dengan kuduskan Kristus dalam hatimu. Kuduskan kita tahu, kuduskan itu berarti menyisihkan atau kita mendedikasikan hidup kita atau hati kita secara eksklusif bagi sesuatu yang kita kuduskan itu ya. Kepada Allah Bapa atau kepada Kristus atau kepada kerajaan Allah atau whatever ya. Dalam hal ini kepada Kristus. Jadi kita menguduskan Kristus dalam hati kita, dalam arti kita secara eksklusif menyisihkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan kita. Satu-satunya kurios kita. Nah, ini apa hubungannya ya sama jangan takut dengan apa yang mereka takuti. Mereka yang menuntut pertanggungjawaban akan apa yang kamu harapkan itu. Saya kira cukup jelas sih di sini. Yaitu semua orang itu punya rasa takut. Tetapi rasa takut itu ditentukan sama siapa orang itu. Rasa takut itu ditentukan sama ini, kalau dalam konteks ini. Sama siapa Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu menentukan apa yang kamu takuti. Kalau Tuhan kamu itu adalah Kristus, kamu akan takut sama beberapa hal, tidak takut sama hal-hal yang lain. Dan hal-hal itu beda dengan kalau Tuhan kamu adalah misalnya gengsi. Atau Tuhan kamu adalah misalnya keamanan. Atau Tuhan kamu misalnya adalah kenyamanan hidup misalnya. Atau Tuhan kamu adalah status
status secara sosial, atau pengakuan, atau apapun. Jadi kalau kita menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan, otomatis kita itu tidak akan gentar dengan apa yang dunia ini gentar. Mungkin tidak sama dengan kita tidak gentar dengan serangan atau dengan orang-orang yang memusuhi Kristen ya, bukan itu ya. Tapi kita tidak gentar dengan apa yang mereka gentar, dan itu membuat berbeda sekali sikap kita. Lalu kemudian dia katakan, dia sambung ini dengan perintahnya ya. Perintahnya adalah siap sedialah pada segala waktu. Jadi siap sedia dalam segala waktu seperti petugas pemadam kebakaran, seperti orang yang bekerja di Basarnas, dan seterusnya ya, seperti pilot pesawat tempur. Kita masih siap sedia dalam segala waktu, dalam waktu apapun. Untuk memberi akuntabilitas kepada orang yang meminta akuntabilitas dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Nah, pengharapan ini cara menyebut iman Kristen yang berbeda dari biasanya kita menyebutnya ya. Pengharapan yang ada padamu. Biasanya kita menyebut iman Kristen sebagai apa? Kita biasanya menyebut iman Kristen sebagai iman Kristen ya. Dan apa itu iman Kristen? Mungkin lebih tepatnya itu kepercayaan Kristen. Dan apa itu kepercayaan Kristen? Kepercayaan Kristen ya itu loh, Christian beliefs, butir-butir yang aku percaya. Kamu percaya nggak sih Yesus itu anak Allah misalnya? Kamu percaya nggak Yesus itu adalah Allah sendiri? Kamu percaya nggak Allah itu Tritunggal? Kamu percaya nggak orang mati bisa bangkit? Nah semacam itu, butir-butir. Tapi penulis 1 Petrus di sini menyebut iman Kristen sebagai suatu pengharapan. Kamu tahu bedanya percaya dalam arti beliefs, seperti yang kita biasanya pahami, dengan pengharapan. Apa bedanya? Kalau kamu menyebut sesuatu itu sebagai pengharapan, apa bedanya dengan kamu menyebut sesuatu sebagai yang saya percayai? Tentu dua-duanya yang kamu percayai ya. Pengharapan kan juga kamu percayai. Tapi nggak semua yang kamu percayai itu pengharapan. Kalau kita menyebut iman Kristus sebagai yang saya percayai, biasanya yang kita maksud itu adalah sejenis pengetahuan yang statis. Dan ini kadang-kadang pengetahuan yang bisa dihubungkan dengan hidup kita, tapi bisa juga nggak berhubungan dengan hidup kita. Pengetahuan yang kayak fakta-fakta aja gitu. Ya, pengetahuan objektif lah. Jadi pertama tidak ada hubungannya dengan waktu ya, tidak time sensitive. Itu pengetahuan atau kepercayaan. Dan kedua, bisa jadi tidak berhubungan dengan kita, walaupun bisa jadi juga berhubungan dengan kita. Tapi pengharapan itu selalu berhubungan dengan keduanya. Pengharapan itu selalu berhubungan dengan kita, karena selalu kita yang mengharapkannya. Kamu berharap sesuatu, itu kan yang berharap kamu. Walaupun juga also ini ya, kepercayaan ya, yang percaya saya gitu ya. Tapi kepercayaan itu akan tetap tinggal di sana. Walaupun kamu tidak percaya. Walaupun tidak ada seorang pun yang percaya lagi. Ya, misalnya apa itu? Misalnya orang tidak percaya lagi bahwa matahari mengelilingi bumi. Ya, apa itu? Geosentrisme gitu. Itu orang nggak percaya lagi. Orang nggak percaya lagi teori ether yang menjelaskan bagaimana panas matahari bisa merambat ke bumi. Ya, jadi ada satu zat di tengah-tengah semacam gas gitu ya, di tengah-tengah antara bumi dan matahari, yang mana gas itu tidak akan menimbulkan angin karena gas itu somehow sangat renggang, tapi somehow gas itu juga menghantar panas dengan baik, jadi bisa menghantarkan panas dari matahari sampai ke bumi. Tapi gas itu juga tidak ada bobotnya dan segala macam kayak gitu deh. Itu teori ether namanya. Kita tahu lah dalam fisika, dan itu sesuatu yang sudah ditinggalkan orang ya. Teori ether itu, nggak ada itu. Yang ada di antara matahari dan bumi cuman kehampaan aja gitu. Dan merambatnya lewat gelombang elektromagnetik ya, radiasi. So, itu sesuatu yang kita tidak percaya lagi. Tapi ada kan kepercayaan itu? Walaupun nggak ada seorang pun yang
mempercayainya. Tapi bagaimana dengan pengharapan? Pengharapan ini harus ada yang mempercayai, dan kedua, pengharapan itu time sensitive ya. Saya harap besok hujan, tapi saya harap besok hujan itu 2 hari lalu. Maka pengharapan saya bahwa besok hujan itu ya sudah outdated ya, udah expired gitu ya. Udah nggak relevan dibicarakan. Kenapa? Karena kayak 2 hari lalu saya ngarep besok hujan, which is kemarin, dan udah nggak hujan, misalnya gitu ya. Jadi udah nggak ada gunanya lagi dibicarakan. Pengharapan itu juga sudah bukan pengharapan lagi. Pada misalnya saya pada hari Sabtu berharap besok hujan, yaitu hari Minggu, dan sekarang sudah hari Senin. Maka yang saya sebut pengharapan saya di hari Sabtu, sekarang ini sudah bukan pengharapan. Kan begitu. Ya, jadi saya kira itulah bedanya pengharapan dengan kepercayaan, atau yang biasa kita sebut sebagai kepercayaan. Ya, pengharapan itu selalu eksistensial dan pengharapan itu selalu time sensitive. Dan itu yang dipakai oleh penulis 1 Petrus untuk menyebut apa yang kita perlu pertanggungjawabkan di hadapan semua orang. Pengharapan kita. Bayangkan ya, kita ini udah berapa lama ya melupakan atau mengecilkan atau meminggirkan karakteristik ini dari iman Kristen. Iman Kristen adalah pengharapan. Pengharapan Kristen. Saya kira ini perlu kita ingat-ingat terus. Pada abad pertama itu, orang-orang Kristen memahami iman mereka sebagai suatu pengharapan. Dan itu capture iman Kristen punya eschatological karakter ya. Jadi iman Kristen itu punya karakter eschatologis. Dalam arti apa? Dalam arti ini adalah mengenai tindakan Tuhan. Bukan terutama mengenai pemetaan alam semesta gitu. Alam semesta itu apa, atau kita tahu yang benar atau yang salah itu. Bukan, tapi terutama adalah bagaimana bersikap menghadapi masa depan. Bagaimana bersikap menghadapi waktu. Itu jantung hati daripada iman Kristen. Ya, so pengharapan. Lalu pengharapan itu kita perlu pertanggungjawabkan, khususnya kalau ada yang meminta. Tempo-tempo ada orang yang datang kepada kita dalam providensia ilahi untuk meminta akuntabilitas kita, untuk memberikan akuntabilitas ya terhadap pengharapan kita. Dan kita harus memberikan. Jadi kita tidak dalam posisi menolak memberikan pertanggungjawaban itu. Nah, ini sudah rules out fideisme ya. Kita mungkin ada yang mengatakan bahkan sebagai strategi apologetika juga ya, posisi fideisme. Apa itu fideisme? Fideisme itu adalah setiap orang itu akan percaya yang dia mau percaya lepas daripada bukti-bukti, semuanya berlawanan lepas daripada hal yang dia percaya itu melawan akal budi. Dia tetap punya hak untuk percaya itu, dan basically semua orang melakukannya. Jadi nggak ada perdebatan mengenai dia berhak apa nggak berhak. Ya, tapi semua orang melakukannya deh. Jadi semua orang itu percaya yang dia percaya. Ekspresinya biasanya adalah seperti ini. Akal budi itu pelacur. Akal budi itu hanya sesuatu yang melayani pihak yang dia harus layani, yang dia ingin layani. Ya, yaitu apa? Yaitu keyakinan, yaitu iman. Jadi akal budi itu hanya membenarkan saja, membenarkan apa yang dipercayai oleh iman. Ya. Nah, ini sesuatu yang perwakilan atau ekspresi daripada fideisme ya. Dan saya kira 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 itu rules out, menolak fideisme. Karena di dalam fideisme tidak ada kewajiban untuk memberi pertanggungjawab tentang pengharapan apapun yang ada pada kita ya. Kita tidak perlu being accountable. Kenapa? Karena kita punya hak. John Locke mengusulkan ya di dalam bukunya dia On Tolerance bahwa dalam masyarakat plural yang agama memang nggak bisa dipaksa ya. Paling bagus itu adalah kita punya sikap toleran, dan saya cukup setuju akan hal itu karena pada dasarnya keyakinan orang nggak bisa dipaksa. Tapi lantas apa konsekuensinya terhadap sikap kita ketika kita mempresentasikan di hadapan umum? Nah itu masalahnya. Kemudian orang mengatakan ya urusan agama, urusan iman itu kan nggak bisa dipaksa. Therefore nggak ada gunanya untuk kita reasoning,
Gak ada gunanya untuk kita membicarakan dengan rasional. Ini bukan urusan rasional, ini urusan hati. Maka orang membedakan antara kepala dan hati, lalu diperbesar lagi ya sama kalimat yang terkenal dari Pascal itu. Walaupun tentu Pascal tidak memasukkan begitu ya, tapi kalimat itu sering dikutip ya. Pascal mengatakan, the heart has its own reason that the reason doesn't know, katanya. Hati memiliki alasan-alasannya sendiri yang akal budi tidak mengetahuinya. Nah itu sesuatu yang terus diplesetkan lagi ya sama orang-orang kayak Woody Allen yang bilang, ya Woody Allen sutradara, dia mengatakan urusan begini-begini ini urusan hati, dan hati mengingini apa yang hati ingini, udah gitu aja dia bilang. Ya hati mengingini apa yang hati ingini, udah gitu aja, gak ada yang bisa dibicarakan. Ya kayak apa ya? Kita kadang-kadang bilang orang itu kok bodoh sekali ya, kok dia itu mau temenan sama orang yang kayak gitu ya, atau orang itu kok mau kerja kayak gitu, atau orang itu kok mau ya sama pasangannya kayak begitu, dan seterusnya. Lalu biasanya jawabannya adalah, ya hati itu mengingini, hati ingini, that's it, gak ada yang bisa dibicarakan. Nah saya kira ini variasi-variasi dari fideisme yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh penulis 1 Petrus pasal 3 ya. Oke, kita tinggalkan dulu sini, lalu kemudian kita lanjut ya. Tapi apa yang kita lakukan itu kita perlu lakukan dengan lemah lembut dan hormat. Nah ini dua hal ya, lemah lembut dan hormat. Kita ingat Yesus bilang berbahagialah mereka yang lemah lembut ya, punya meekness. Dan lemah lembut di sini bukan terutama dicirikan dengan kata yang pertama dalam bahasa Indonesia itu, yaitu lemah ya, karena kelemah lembutan bukan kelemahan ya. Kelemah lembutan itu adalah kelembutan, lebih ke arah itu ya, kelembutan yang kuat, kelembutan yang bisa mengalahkan sesuatu yang brutal, yang agresif, yang salah tapi ya. Dan dengan sikap hormat, seringkali exchange di dalam suatu perdebatan melibatkan intimidasi dan mempergunakan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Rasa bersalah agak jarang mungkin ya, tapi lebih sering itu rasa malu dan rasa takut untuk melemahkan posisi lawan bicara. Nah ini sudah rules out dari strategi apologetikanya 1 Petrus pasal 3 ya. Tapi coba kita pikir betapa sering kita melihat orang mempraktekannya atau mungkin kita sendiri mempraktekannya di dalam aktivitas apologetika. Kita mengintimidasi, kita menakut-nakuti, dan kita mempergunakan ini. Rasa malu orang. Rasa malu orang. Dan menurut penulis 1 Petrus, inilah nanti saya kaitkan sama jangan takut yang mereka takut, jangan gentar yang mereka gentar. Saya jabarkan sebagai jangan malu juga apa yang mereka malu. Misalnya praktisnya. Tidak tahu itu seringkali memalukan bagi kebanyakan orang ya. Ketahuan tidak tahu gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang kita harusnya nggak merasa malu karena tidak tahu. Lu nggak tahu aja kok malu, kenapa? Nggak tahu ya lu kasih tahu gua. Sekarang gua tahu, terima kasih udah kasih tahu kan gitu, selesai kan? Nggak tahu nggak perlu malu lah ya. Atau ini, kita punya kontradiksi dalam argumentasi kita. Kita punya kontradiksi, punya loopholes dalam argumentasi kita. Ya nggak perlu malu lah, nggak perlu takut lah. Ya sudah loopholes, kontradiksi, ya udah diubah aja. Kayak orang programming dijalankan, kok ada konflik ya, kok ada nggak bisa jalan ya, kok ada begini, ada begitu. Apa yang seorang programmer yang baik lakukan? Ya diubah aja programnya kan, baris-barisnya diedit aja kan gitu. Tapi kita seringkali ya mempertaruhkan kayak lalu mengatasnamakan iman Kristen lagi, kehormatan Tuhan dan segala macam. Sehingga kita itu seperti orang yang sangat ingin 100% kita bisa tidak salah. 100% kita bisa kendalikan. Bahkan sampai reaksi-reaksi orang tersebut kita bisa ada dalam kendali kita. Nah itu kita bilang, saya mau belajar apologetika sampai kayak gitu. Sehingga saya bisa mengorkestrasi apa yang akan terjadi. Memastikan kemenangan. Orang itu bungkem deh, gak bisa ngomong lagi.
Tapi saya kira bukan itu visi apologetika yang ada di benak penulis 1 Petrus ya. Karena tujuannya bukan kita takut apa yang mereka takut, kita gentar apa yang mereka gentar. Saya kira juga bukan tujuannya mempermalukan dan membuat mereka gentar ataupun takut ya, bukan. Kita mesti melakukannya dengan hormat. Ini hormat itu hormat terhadap mereka, tapi juga hormat kepada kita sendiri dan hormat kepada message yang kita bawa ya. Karena sikap respect ini berarti kita respect bahwa mereka sesama imago Dei, kita respect diri sendiri sehingga kita tidak resort kepada strategi bully, dan kita respect kepada message kita atau pengharapan kita ya. Karena pengharapan kita itu isinya itu adalah, apa itu isinya? Isinya adalah anugerah Tuhan sampai kepada dunia ini yang melawan dia. Anugerah Tuhan sampai kepada dunia ini yang tidak punya apa-apa sebetulnya. Dunia ini yang tidak ada kebanggaan. Dan udah kayak gitu ya, bangga diri lagi. Udah gak ada kebanggaan, bangga diri ya. Tapi Tuhan menerima orang-orang seperti ini. Jadi karena itu message-nya ya, mestinya kompatibel juga sikapnya. 16. Dan ini kita masih lakukan dengan hati nurani yang murni, ya, hati nurani yang murni. Ini ada kaitannya dengan hati yang di dalamnya kita menguduskan Kristus. Hati nurani yang murni bagi Allah saja. Ya. Itu juga bagian yang saya kira allude kepada khotbah di bukit ya. Berbahagialah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang hanya mengingini yang satu saja karena mereka akan melihat Allah ya. Murni di situ mengingini yang satu saja, dengan kata lain hanya memiliki Kristus sebagai Tuannya. Dan kita mesti melakukannya dengan keadaan seperti itu. Ya. Lalu dikatakan sebagai akibatnya, mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus akan menjadi malu karena fitnahan mereka. Tujuan kita bukan mempermalukan mereka, tujuan kita adalah memberi pertanggungjawaban. Memberi pertanggungjawaban dengan demikian sehingga Kristus adalah satu-satunya Tuan dan bukan ketakutan dan bukan kebanggaan dari dunia ini. Tapi ketika kita melakukan itu, salah satu yang terjadi adalah mereka akan malu. Tapi ini malu tentu karena mereka memfitnah, bukan malu karena diri mereka. Itu kan beda ya. Jadi senjata mereka akan kembali memakan mereka, tetapi kita tidak menyerang diri mereka. Dengan kata lain, tujuan kita bukan mengalahkan orang-orang itu. Tujuan kita mengubah apa yang mereka lakukan kembali kepada mereka. Tujuan kita mengubah serangan itu dan pada akhirnya menjadi saksi dari kebenaran yang lebih efektif. Oke, lalu sekarang saya akan bahas beberapa poin ya yang relevan. Di antaranya Willard membahas mengenai tema kenapa Tuhan itu bersembunyi ya, hidden God. Dan ini akan dia bahas secara lebih panjang lebar dalam bab-bab selanjutnya, tapi yang di sini ada cuman intro aja ya, jadi cuman singkat aja. Jadi intinya itu adalah dalam jawaban dia, Tuhan itu menyembunyikan diri dalam tanda kutip kepada mereka yang menyembunyikan diri. Kepada pendosa-pendosa yang menyembunyikan diri, termasuk kita ya. Jadi ketika Tuhan itu tidak sebegitu obvious, kenapa? Karena kita juga sedang menyembunyikan diri dari Tuhan ya. Kita sedang menjauhi Tuhan, kita sedang tidak ingin Dia ada ya. Maka Tuhan juga tidak mengobral kehadirannya in a way. Walaupun ini tentu tidak berlaku universal, karena kadang-kadang Tuhan juga berlaku kontra terhadap yang biasa Dia lakukan. Kadang-kadang Dia melakukan seperti yang Dia lakukan kepada Paulus di suatu jalan menuju Damsyik ya. Lalu yang kedua, apa itu pengetahuan?
Bagaimana orang-orang Kristen menjawab atau menangani ya mengenai pengetahuan. Pengetahuan definisi yang nanti akan dipakai oleh Willard, dia jabarkan di depan dalam 3 bab paling pertama ini ya. Saya hari ini membahas 3 bab yang paling pertama. Pengetahuan itu adalah apa yang independen dari opini kita, dan itu adalah apa yang membuat dalam hidup ini segala sesuatu itu bisa terpetakan, bekerjanya bagaimana. Ya, itu pengetahuan. Jadi, kalau pengetahuan kita benar, maka kita akan menjumpai hidup ini make sense. Kalau pengetahuan kita benar, kita akan menjumpai dalam hidup ini apa yang kita percaya itu kita jumpai juga dalam kenyataannya. It works, ya. Kalau pengetahuan kita benar. Dan ini berlaku untuk hal-hal fisik, ini berlaku untuk hal-hal rohani juga, ya. Seperti misalnya kalau pengetahuan kita mengenai hal-hal fisik itu benar ya. Contohnya apa ya? Kayak misalnya tukang AC ya, betulin AC gitu. Dia nggak ahli. Apa yang dia lakukan? Dia bikin begini begitu, dia habiskan waktu cukup banyak, dan hasilnya AC tetap nggak dingin. Ya, dia tidak berhasil untuk apa ya? Memetakan realitas sampai tepat. Karena apa yang dia ketahui ternyata salah gitu. Ya, nah itu adalah problemnya ada pada pengetahuannya. Nah demikian juga dengan kenyataan rohani. Jika kita mendapati dalam hidup kita banyak hal tidak make sense, ya tentu urusannya adalah pengetahuan kita belum benar. Nah pengetahuan ini perlu dibahas lebih lanjut. Mengapa? Karena pengetahuan mendapatkan reputasi yang buruk di antara beberapa kalangan, khususnya kalangan fideis ya. Di antara kalangan fideis seringkali pengetahuan dibenturkan dengan iman. Iman itu berlawanan dengan pengetahuan, ya, khususnya karena mereka benturkan juga dengan akal budi. Iman itu berbenturan dengan reason. Kamu terlalu banyak mikir, jadi nggak beriman, ya. Nah, tentu ini dibantah sama Willard karena dia katakan bahwa memang iman itu dikatakan oleh penulis Ibrani ya sebagai bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Tapi tidak ada ayat yang menentang kita lihat. Jadi iman seringkali dibenturkan dengan 2 hal ya. Penglihatan, ini empirisme, dan pengertian. Mungkin di sini diwakili sama rasionalisme. Seolah-olah kalau lu mencari pengertian, lu gak beriman. Lu mencari penglihatan atau bukti-bukti, lu gak beriman. Nah ini keliru ya. Kenapa? Karena walaupun memang iman adalah sesuatu yang mendahului pengertian dan penglihatan, tapi iman tidak berlawanan dengan pengertian dan penglihatan. Justru iman yang sehat adalah iman yang seperti dikatakan sama Anselmus, mencari pengertian. Iman yang sehat adalah iman yang mencari pengertian. Dan seperti disaksikan oleh para penulis Perjanjian Baru, pada satu hari kelak, kita akan melihat. Paulus kan mengatakan itu. Kita sekarang melihat seperti ke dalam cermin. Satu hari kelak kita akan tetap melihat seperti ke dalam cermin. Gitu nggak? Nggak kan? Satu hari kelak kita akan melihat muka dengan muka. Jadi secara empiris, suatu hari kelak kita akan mengalami. Secara rasional, suatu hari kelak kita akan paham. Iman adalah kepercayaan di tengah ketidakmengertian dan ketiadaan bukti, ketiadaan melihat. Tetapi iman itu adalah titik awalnya dan sama sekali tidak bertentangan dengan bukti maupun pengertian. Iman yang sehat justru adalah iman yang harus mencari itu. Fideisme berhenti di awal. Fideisme adalah iman yang tidak mencari pengertian,
Bahkan dia adalah iman yang menolak pengertian. Fideisme adalah iman yang menolak penglihatan. Dia bukan iman yang sehat. Tapi sebaliknya juga bukan iman yang sehat ya. Yaitu apa? Dia menunggu sampai ngerti dulu baru mau percaya. Dia menunggu sampai melihat dulu baru mau percaya. Nah, ini juga bukan iman ya menurut definisi penulis surat Ibrani. Tapi iman yang sehat itu apa? Iman yang mau percaya kepada Allah dan percayanya itu juga bukan keputusan kita. Percayanya itu adalah karena dorongan, penerangan, desakan, bujukan dari Roh Kudus. Ya. Testimonium Spiritus Sancti. Kesaksian dari Roh Suci itu dalam batin kita. Yang mana itu sesuatu yang kita tidak kendalikan timingnya kapan akan terjadi. Tapi ketika itu sudah dimulai, kesalahpahamannya adalah kita tidak mencari pengertian. Nah, kalau kita tidak mencari pengertian, apa yang kita cari? Seringkali yang kita cari ya, nah ini problematiknya di highlight sama Dallas Willard, dan saya juga pernah tulis juga ya di buku saya itu yang terakhir. Yang di highlight itu justru adalah diskrepensi antara pengertian dan penglihatan dengan iman. Jadi iman itu terasa lebih besar, lebih matang, lebih dewasa kalau pengertiannya dan penglihatannya lebih kecil. Jadi lebih beriman kalau lebih gak ada buktinya. Lebih beriman kalau lebih gak ngerti. Nah, ini saya kira kita harus tinggalkan ya, karena tidak ada gambaran seperti ini dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Iman itu tidak dijejer, dijentrek, dikompetisikan dari iman paling besar sampai paling kecil, lalu kemudian dibilang yang paling besar itu adalah yang tetap ada walaupun buktinya sama sekali nggak ada gitu. Jadi iman adalah rasio dari kepercayaanmu dibagi bukti-buktinya, atau kepercayaanmu dibagi pengertiannya. Jadi kalau pengertiannya makin kecil, imannya makin gede gitu ya. Dan kalau imannya atau kemauan untuk lebih yakin, lebih percaya diri gitu ya, itu lebih besar ya. Jadi iman lebih besar. Tapi tidak loh, iman itu sama sekali tidak diartikan begitu ya. Karena iman itu beda sama confidence. Iman itu beda sama confidence. Confidence itu ya confidence. Ya conviction itu ya conviction. Iman itu trust. Dan trust itu selalu interrelasional. Selalu ada partnernya. Lu percaya sama siapa? Tapi kalau confidence itu ya lu bisa sendirian ya, self-confidence misalnya. Atau fanatism gitu ya, fanatism bisa sama idea, kayak kaum ideolog gitu ya. Dia fanatik sama ide, mimpi tertentu. Dan biasanya justru yang dikorbankan orang ya, manusia bisa yang dikorbankan. Nah ini beda banget dengan iman. Iman tuh bukan ideologi ya, bukan conviction per se ya. Bukan. Apalagi sampai dibenturkan sampai sama ini ya, pengertian dan sama bukti-bukti, itu sama sekali nggak ada alasannya, biblical maupun philosophical itu nggak ada alasannya. Lalu iman juga berhubungan dengan kebenaran dan nanti keraguan ya. Iman itu berhubungan dengan kebenaran. Maksudnya apa itu kebenaran? Kebenaran itu ya sesuatu yang dia berada dalam dirinya sendiri dan dia tetap begitu regardless lu percaya apa enggak ya, lu anggap dia salah tetap dia itu ya begitu ya. Seperti yang paling sering kita bilang itu kebenaran aritmetik, karena ini paling gampang ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Mau lu gak percaya lagi, mau apalah lu bilang itu salah, 1 tambah 1 ya 3 lah gitu ya, atau apapun. Tetap 1 tambah 1 itu ya 2 gitu, dia stabil ya. Kebenaran itu ya kebenaran, gak bergantung sama kamu. Dan kebenaran itu ya gak ada hubungannya ya dengan kamu seberapa yakin atau kurang yakin, gak ada hubungannya juga. Jadi dia justru adalah yang perlu kita cari. Dan problemnya begini, waktu kita mencari kebenaran kita suka mencampur adukan dengan kita mencari pembenaran ya. Jadi kita mencari bahwa kita benar gitu. Lalu kita bilang, oh ya gue mencari kebenaran. Enggak. Lu mencari alasan kenapa lu benar. Lu bukan mencari kebenaran ya. Kalau lu mencari kebenaran ya, lu akan membuka diri terhadap ini, keraguan.
Dan orang-orang Kristen itu perlu membuka diri juga terhadap, atau jujur lebih tepatnya ya, terhadap keraguan. Tapi di sisi yang lain, keraguan itu bukan tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhir dari pergulatan teologis orang Kristen atau usaha diskusi filosofis bukan untuk terus ragu gitu, bukan. Keraguan itu diterima tapi tidak dicari, tidak diusahakan, tidak dicita-citakan ya. Tapi diterima seberapapun kecil, seberapapun besar, bukan alasan untuk berbangga, bukan alasan untuk minder. Jadi kalau Anda punya keraguan dalam iman, sharingkan saja. Ya, sharingkan saja. Dan jangan buru-buru juga mau mendapatkan keyakinan. Ya. Karena tujuan daripada men-sharingkan keraguan bukan untuk mendapatkan kestabilan atau iman atau perasaan yakin, bukan. Tapi tujuannya adalah ini, untuk mengetahui lebih banyak soal kebenarannya. Ya, mengetahui lebih banyak soal kebenarannya. Dan kebenaran itu selalu lebih besar dari kita dan kita tidak pernah tahu batasnya. Ya, jadi tujuan kita mendiskusikan keraguan-keraguan kita adalah supaya lebih banyak tahu dan supaya kita lebih mendekati yang benar, dan yang benar tidak tentu yang kita selama ini percaya. Lalu poin berikutnya, apologetika itu adalah untuk semua orang ya. Apologetika itu buat semua orang. Jadi apologetika itu bukan hanya untuk spesialis, bukan hanya untuk orang-orang profesional, tapi apologetika itu buat semua orang, setiap kita. Karena setiap kita punya teman ya, setiap kita punya orang-orang yang mungkin meminta pertanggungjawaban dari kita akan pengharapan yang kita punya. Ya, pengharapan mengenai apa yang Tuhan akan lakukan di dalam Yesus dalam masa-masa mendatang. Lalu terakhir, apologetika itu juga bukan untuk membungkam semua orang dan dengan demikian berharap menaklukkan hati mereka supaya mereka menerima Yesus gitu ya. Lalu kita suka pakai ayat itu ya, menaklukkan segala pikiran ya kepada Kristus. Tapi kita perlu berhati-hati karena menaklukkan segala pikiran ini bukan berarti kita mempermalukan semua orang, membungkam semua orang, membuli semua orang sehingga mereka jadi ngeper sama kita, lalu kita dihormati kayak di antara anak-anak remaja ya, seringkali begitu, remaja cowok ya maksudnya ya, bully-bulian biar mendirikan hierarki dominasinya, gue lebih tinggi dari lu gitu ya, lu tahu siapa bosnya gitu, siapa alpha male-nya di sini. Nah itu bukan tujuan kita gitu. Tujuan kita apologetika itu bukan supaya posisi Kristen dihormati even, bukan. Tujuan kita itu adalah memberikan pertanggungjawaban dan kejelasan mengenai apa yang kita harapkan. Tujuan apologetika adalah menjadi martir ya. Menjadi martir bukan dalam arti mati, tapi menjadi saksi. Karena marturia itu adalah saksi-saksi ya. Aktivitas bersaksi. Jadi tujuan kita adalah bersaksi tanpa halangan dan bukan mengalahkan. Ya, bukan mengalahkan. Tidak ada orang yang menjadi Kristen karena sudah nggak bisa jawab lagi, sudah bungkam. Ya biasanya ya dia just bungkam ya. Tapi apakah dia terus jadi Kristen sih urusan lain ya. Jadi saya kira tujuan kita apologetika bukan untuk membungkam orang. Oke, that's it. Sisanya kita lanjutkan pada minggu-minggu berikutnya ya. Dari apologetika ini, kalau boleh ditarik lagi, bagaimana contoh nyata Tuhan Yesus ketika dia hidup itu berapologetik, itu gimana ya Pak ya? Karena kalau Bapak tadi terakhir bilang soal membungkam, beberapa contoh nyata ketika Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang Farisi, orang Saduki, bahkan juga dengan rasul-rasulnya, ya pernyataan-pernyataan Yesus tuh kan mind blowing ya Pak ya, dan lebih sering kali counter culture, kemudian juga membungkam gitu. Jadi saya belum nangkep untuk bagaimana berapologetik secara lemah lembut yang tadi Bapak bilang. Oke. Iya. Di sini bedanya.
Apakah tujuan Yesus membungkam? Apakah itu tujuannya? Kalau kita lihat apakah ada result itu? Ada result itu. Itu laporan. Laporan dari penulis Injil, itu yang terjadi. Tapi apakah itu tujuannya? Kalau tujuan Yesus membungkam, dia bikin sulapan aja. Mereka membungkam sendiri. Kalau tujuan Yesus membungkam, orang yang mengatakan turunlah dari salib itu. Kalau kamu memang anak Allah, ya dia tinggal turun dari salib itu, tabok orang itu. Kalau khawatir mengenai hasil dari keselamatannya terus bagaimana, ya naik ke salib lagi dong. Ya kan? Terus kan hasilnya tetap terjadi ya. Cuman orang itu bungkam dong pasti. Yesus nggak melakukan itu. Itu. Ya kira-kira. Jadi saya kira kita perlu meninggalkan cita-cita, visi untuk mendapatkan respect atau bahkan ini ketakutan dari orang yang kita ajak bicara. Kita ditakuti loh karena kita apologet yang hebat. Orang ateis itu sampai takut sama dia itu. Gak perlu bangga itu. Ya, karena kita memulai dengan kita tidak takut sama apa yang mereka takut, dan tujuan kita juga bukan menakut-nakuti mereka. Takut, malu, itu bahasa yang alamiah banget, manusiawi banget, motivator yang kuat banget. Tapi apakah Tuhan memanfaatkannya? Itu masalahnya. Ya Tuhan memanfaatkan dosa ya, dalam satu sisi ya, tapi kan Tuhan tidak berkenan kita berdosa. Coba gini deh, kalau Tuhan mau mengintimidasi, menakut-nakuti kita sampai taat, ngapain dia bilang? Tiap kali ketemu sama manusia, rata-rata nih ya, dia ketemu sama Musa, sama Abraham, sama Maria, dan seterusnya. Seringkali kalimat Tuhan adalah ini, jangan takut. Ngapain? Harusnya, kamu takut ya? Bagus ya, pertahankan, tingkatkan takutmu. Enggak pernah loh. Dia selalu bilang, jangan takut ya. Soalnya respon orang ketemu Tuhan pasti takut. Respon orang ketemu malaikat aja takut ya. Tapi malaikat juga bukan, bagus dia takut. Lebih menghemat energi gue geletak dikit aja udah nurut dia langsung. Bukan itu loh tujuannya. Tapi dunia ini men-training kita ke sana. Saya sendiri sebagai guru tuh pernah di training ya. Kalau masuk kelas, khususnya hari pertama, jangan senyum. Tapi saya gagal, cengengesan soal saya itu orang, aduh payah. Jadi habis tenaga saya ya. Suara suka habis tuh, karena kayak mereka berisik, so saya mesti meningkatkan desibel suara saya yang memang biasanya kecil gitu ya. Jadi akhirnya saya merasa, mungkin bagus juga ya, saya pasang muka sangar. It works. 1-2 minggu, udah gitu cengengesan lagi, terus hilang dari respeknya orang. Tapi bukan itu caranya lah. Puji Tuhan ya, saya pikir. Bukan itu caranya. Kita tidak terpanggil untuk menimbulkan gentar dalam hati orang. Bukan itu tujuannya. Bahwa kalau kemudian terjadi itu ya so be it ya. Tapi even Tuhan pun countering efek itu. Orang takut gak sih sama Yesus? Time to time ya mereka takut sama Yesus. Tapi apakah itu tujuan Yesus? Enggak loh. Tujuan dia bukan itu. Bahkan dia time to time countering efek itu. Tapi kalau kita encouraging efek itu, kita kepengen ada efek itu, kita mengusahakan ada efek itu, lalu kita salah gunakan kata ini, respect. Takut sama dengan respect. No, takut itu takut. Lu gak respect sama setan kok. Lu gak respect sama perampok gitu. Enggak kan? Lu takut sama mereka. Perilakunya bisa mirip. Hati-hati. Mendengarkan. Kita kan mendengarkan maling ya. Lagi tidur, keresek. Apa nih? Kita dengerin. Kita mendengarkan maling. Tapi, apa kita mau ya ditakuti? Mungkin beberapa orang kepingin ditakuti gitu. Tapi saya kira itu nggak Kristen. Nah itu, kira-kira jawaban saya gitu ya. Nggak tahu bisa diterima nggak. Ya. Kapan kamu diubah sama yang kamu takuti ke arah yang baik?
Kamu selalu diubah sih ke arah selalu diubah sih sama yang kamu takuti. Kita selalu diubah sama yang kita takuti sih. Tapi ke arah yang baik nggak? Seringkali nggak loh. Karena kalau kita takut, tujuan kita bagaimana kita aman. Sedangkan kebenaran membongkar diri kita, memperbaiki diri kita, itu perlu kita merasa aman, kita keluar dari cangkang kita. Gemetar dan telanjang di hadapan sinar kebenaran. Saya rasa itu. Gak heran Tuhan tuh sering banget bilang, jangan takut. Karena takut bikin kita ngumpet. Kalau kita ngumpet, Tuhan pun terlihat ngumpet, walaupun dia gak pernah ngumpet ya. Gimana ngumpetin Tuhan, gitu gede gak bisa diumpetin. Kata David Bentley Hart, Tuhan itu adalah the most obvious being in the world. Ya. Hal yang paling jelas dalam dunia ini adalah Tuhan. Tapi kenapa ya, kayak Tuhan tuh susah dicari gitu ya. Bertapa sampai ke puncak gunung baru ketemu Tuhan ya. Jawabannya karena ini, kita jangan-jangan lupa mempertimbangkan satunya, yaitu kita yang mungkin ngumpet ya, bukan Tuhan yang ngumpet. Semacam itu. Kamu kalau kepengen belajar, belajar kalkulus, pernah nggak mau nanya sama guru, takut sama guru? Pernah ya, sering banget ya, makanya nggak nanya kan, kita tuh punya 1000 pertanyaan, tanya cuma satu, yang paling keren. Pertanyaan yang paling keren yang kita tanya, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, takutmu itu menghalangi kamu lebih ngerti nggak? Kalau kamu nggak punya takut itu sama sekali, kamu lebih ngerti nggak? Saya kira ya, kan itu. Jadi saya kira takut itu tidak membantu tahu, tidak membantu ngerti. Kalau tujuan kita tahu, orang lain itu lebih tahu, lebih ngerti, lebih percaya, saya kira kita nggak akan employ strategi takut. Kalau tujuan kita aman, terkendali, kita akan pakai strategi takut, karena itu lebih efisien. Itu sebabnya keraguan itu welcome. Keraguan, pertanyaan mengenai kenapa kita percaya ini, kenapa kita melakukan ini, muncul nggak sih di gereja? Seringkali enggak. Kenapa? 1, takut. 2, malu. Kenapa takut dan malu? Karena belum nanya aja udah terbayang di benak kita gitu ya, dibentak, di depan umum, dikatain bego, atau disindir-sindir bego tanpa keluar istilah bego, kan gitu. Atau merasa bego, kan gitu. Nah, di tempat seperti itu, bukan berarti tidak ada orang-orang yang pandai ya. Mungkin bisa ada orang-orang yang pandai. Tapi orang-orang yang menjadi makin pandai, saya kira chances-nya lebih kecil sih. Kenapa? Karena tempat seperti itu agak tidak kondusif untuk belajar. Mungkin belajar untuk terlihat tough ya. Tapi itu nggak sama dengan belajar kebenaran. Tapi belajar menang. Belajar tidak kalah setidaknya. Tidak kalah omong. Sehingga dari tempat seperti itu lahir orang-orang yang pinter omong, terlihat meyakinkan. Dan ya itu strategi dari satu kaum di antara orang-orang Athena, namanya kaum sophist. Mereka sophisticated. Dan mereka hidup dari berjualan sophistication itu. Dan itu perlu. Karena Athena kota demokrasi ya. Orang harus bisa omong, bisa debat, bisa menang debat. Tapi itu hubungannya apa sama kebenaran? Hampir nggak ada. Nah itu kira-kira. Tadi Bapak sempat sebutin tentang doubts. Saya jadi kebayang satu konteks nyata nih Pak. Kan kalau apologetika itu seringkali kita membayangkan secara real tuh suatu kegiatan kita berdiskusi atau memperkenalkan iman kita kepada orang yang tidak percaya, tapi dalam bentuk yang udah kita sendiri ya udah well made, well prepared gitu. Tapi gini Pak, bisa nggak sih sebenarnya proses dari self doubt kita sendiri terhadap iman Kristen ketika kita
menghidupi kekristenan itu dalam misalnya kita sendiri punya konteks ragu nih apakah yang kita percaya itu betul, tapi kita menyampaikan itu kepada orang yang juga tidak percaya. Apakah itu bisa juga menjadi salah satu proses berapologetik? Saya kira gini, kita tidak perlu menutupi, tapi kita juga tidak perlu over curhat, jemur cucian kotor di muka umum kalau itu memang nggak perlu, kira-kira mungkin gitu. Jadi kadang-kadang belum waktunya misalnya begitu ya, atau kadang-kadang itu sesuatu yang tidak menolong juga karena malah memperumit karena dia juga belum sampai punya doubt itu sendiri. Malah informasinya aja dia nggak tahu gitu ya. Oh bisa ya ragu ke sana ya. Gue bahkan nggak pernah kepikiran misalnya gitu ya. Ragu ke sana. Nah itu ya nggak perlulah ya kita menanamkan keraguan. Tapi kalau memang ada itu, saya kira kita tidak perlu takut untuk men-sharingkan keraguan kita juga. Tidak perlu menutupi, tidak perlu mengobrol. Apa adanya aja. Kira-kira itu. Dan timingnya natural aja. Kalau memang belum waktunya ya nggak perlulah kita percepat pakai katalis lebih cepat, nggak usah. Nanti akan datang waktunya. Semacam itu. Jadi misalnya ada hal-hal tertentu yang suka bikin ragu mengenai iman gitu ya, penemuan arkeologi gitu kan, penggalian histori. Apa respon kita? Beberapa respon ya biasanya jauhi, nggak usah ya, nanti takutnya malah saya jadi hancur imannya. Nah itu tanda bahwa kita masih takut sama apa yang mereka takut. Kalau menurut saya. Tapi juga kita nggak punya semua waktu dalam dunia ini, jadi ya saya kira nggak perlulah anxious karena kita kayak belum membaca buku yang mana gitu, yang apa ya, yang kayaknya saya kok belum tahu. Nggak tahu tuh nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau ada karena satu dan lain konteks, lalu Roh Kudus juga mendorong kita untuk menggumuli satu topik, kita tidak perlu takut untuk ragu. Ragu bukan tanda tidak beriman. Karena iman tidak sama dengan yakin tanpa ragu.